Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atowa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Di video sebelumnya Mimin sudah bahas bahwa para kesatria suci sudah mendapatkan misi atau tugas masing-masing agar bisa menghancurkan pihak-pihak yang berusaha melawan otoritas pemerintah dunia. Kesatria suci bagaikan kartu as bagi pemerintah dunia yang akan turun tangan ketika situasi sudah sangat genting. Menyebarnya anggota kesatria suci ini bisa dikaitkan dengan rencana pembersihan besar-besaran yang sudah direncanakan Im Sama dan para Gorosei. Rencana tentang bersih-bersih massal itu sudah terungkap sebelum pertemuan referee berlangsung. Nah, salah satu pihak yang terlihat jelas melawan pemerintah dunia adalah Cross Guild. Karena saat ini mereka bukanlah organisasi bajak laut biasa, melainkan organisasi bajak laut yang secara terang-terangan mentargetkan angkatan laut. Semua itu terlihat dari nilai bounty yang diberikan oleh Cross Guild kepada para prajurit angkatan laut. Dan hal itu terlihat efektif untuk melemahkan salah satu kekuatan tempur milik pemerintah dunia itu. Im Sama tentu sangat terganggu dengan sistem bounty dari Cross Guild, karena bisa saja tidak hanya angkatan laut yang ada bounty-nya, tetapi bisa menjurus kepada kekuatan tempur lain milik pemerintah dunia, misalnya para Cyberpol. Lalu hal yang paling mengerikan adalah Cross Guild bisa berkembang menjadi aliansi tandingan pemerintah dunia ketika anggota mereka sudah semakin besar dan didukung oleh banyak negara. Kemudian tiga pendiri Cross Guild terlihat memiliki karakter masing-masing yang bisa saling mendukung untuk perkembangan organisasi itu. Pertama, Krokodil adalah orang yang cerdas, manipulatif, dan punya pengalaman untuk mengelola sebuah organisasi besar. Ia bisa berperan sebagai inisiator atau ahli strategi dalam perkembangan Cross Guild. Lalu yang kedua, Mihawk adalah pendekar pedang terkuat di dunia. Dia bisa menjadi mata pisau atau ujung tombak Cross Guild. Jika ada ancaman datang, maka pendekar pedang terkuat itulah yang akan menghadapinya. Selanjutnya yang ketiga adalah Kapten Bagi. Ya, meski dia badut lemah yang tak punya kekuatan besar, tapi Bagi punya reputasi dan nama besar yang bahkan lebih besar daripada Krokodil dan Mihawk. Di masa lalu Bagi adalah kru Raja Bajak Laut Roger, dan saat ini dia adalah salah satu Yonko atau Kaisar Lautan. Ya, dengan tiga founder yang sangat mengagumkan itu, rasanya tidak mustahil jika Cross Guild akan menjadi rival utama pemerintah dunia. Dan jika hal itu terjadi, tak menutup kemungkinan jika Cross Guild akan berani memasang bounty untuk para Tenryubito. Nah, selama ini kan orang-orang takut untuk melawan Tenryubito karena ada backup oleh Admiral Angkatan Laut. Tapi jika Admiralnya saja berani diberi bounty oleh Cross Guild, maka tentu saja Tenryubito biasa yang tak punya kekuatan akan lebih mudah untuk diberi bounty. Berdasarkan hal itu, maka Im Sama akan segera menghancurkan Cross Guild dengan mengirim para kesatria suci ke markas mereka. Lalu jika hal itu terjadi, bagaimana skenario yang mungkin akan muncul? Mari kita bahas. Sebelum penyerangan dimulai, bisa saja Krokodil yang punya banyak informan tahu sebuah informasi penting mengenai rencana penyerangan kesatria suci kepada Cross Guild. Bagi yang mendengar hal itu tentu jadi panik. Dia pun berusaha untuk kabur, tapi tentu saja Krokodil dengan cepat bisa menangkap Bagi. Setelah itu, Krokodil menghubungi Mihawk untuk membahas rencana penyerangan dari kesatria suci itu. Tanpa terduga, Mihawk yang biasanya ogah bertarung jadi terlihat bersemangat karena musuh yang akan mereka hadapi adalah kesatria suci. Di sini Mihawk sangat bersemangat bisa karena orang terkuat di kesatria suci itu adalah kembarannya Shanks yang sepertinya punya kekuatan setingkat dengan Akagami no Shanks. Mihawk pun berencana untuk menggunakan kemampuan terbaiknya untuk melawan kembarannya Shanks itu. Kemudian Krokodil bisa menyiapkan sebuah propaganda yang diharapkan akan memperbesar nama Cross Guild. Selanjutnya waktu penyerangan dari kesatria suci pun dimulai. Dua orang berteleport dengan mudah ke markas Cross Guild.
Kedatangan mereka sudah dinantikan oleh Mihawk, Crocodile beserta para anggota Cross Guild lainnya. Para Cross Guild sudah siap bertempur sampai titik darah penghabisan karena semangat mereka sudah dikobarkan oleh Buggy. Namun di sini Mihawk tampak kecewa karena yang datang bukan pimpinan Ksatria Suci atau kembarannya Shanks. Tapi karena Ksatria Suci yang datang itu bisa menggunakan pedang, maka Mihawk siap untuk melayaninya. Ya, pertempuran pun dimulai. Crocodile memerintahkan para Cross Guild untuk maju, tapi tentu saja mereka hanya setor nyawa. Dengan cepat semua dijatuhkan oleh para anggota Ksatria Suci. Tapi anehnya di sini Crocodile malah tersenyum ketika anak buahnya itu berjatuhan. Nah, ternyata semua itu bisa sesuai dengan rencana Crocodile yang memang ingin memperlihatkan kebrutalan para Ksatria Suci kepada seluruh dunia. Nah, rencana Crocodile selanjutnya adalah menayangkan penyerangan Ksatria Suci itu secara langsung, dan Buggy akan menjadi pembawa acaranya. Nah, tugas Buggy di sini adalah untuk melancarkan propaganda agar Cross Guild mendapatkan simpati dari pihak-pihak lain yang juga membenci pemerintah dunia. Dengan begitu, Cross Guild bisa mendapatkan reputasi yang baik jika berhasil menghalau serangan dari para Ksatria Suci. Nah, selanjutnya kita bisa menuju pertarungan Mihawk versus salah satu Ksatria Suci pengguna pedang. Pertarungan mereka cukup sengit dan Mihawk tampak kesulitan. Karena seperti yang kita bahas di chapter lalu ya, bahwa para Ksatria Suci bisa saja memiliki kemampuan regenerasi super seperti milik para Gorosei. Hal itu tentu akan menyulitkan Mihawk untuk bisa menang. Tapi walaupun abadi bukan berarti tak bisa dikalahkan. Tentu ada cara untuk mengalahkan para Ksatria Suci itu. Nah, jika nakama sekalian tahu cara terbaik yang bisa dilakukan Mihawk untuk mengalahkan si Ksatria Suci, bisa tulis pada kolom komentar. Oke, itu aja video prediksi untuk kali ini ya. Jika ada tambahan, saran atau komentar, bisa nakama tulis di kolom komentar. Yosa, Mimin atau Hayato. Terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo!